Hey ho Pop Gengs! Jika bumi adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Lirik lagu Bebal karya Sisir Tanah tadi sedikit mewakili apa yang saat ini dilakukan manusia kepada bumi. Namun jika memang pantas diandaikan sebagai ibu, maka bumi dan alam semesta adalah sesuatu yang indah sekaligus kuat dan hebat. Pernahkah kamu melihat gedung tua yang dipenuhi semak belukar dan pohon tinggi? Atau rel kereta dan eskalator yang penuh tumbuhan? Atau yang terdekat, pojokan kamar yang tertutup sarang laba-laba? Semua itu adalah penggambaran bahwa alam sungguh perkasa. Kita manusia hanya merasa jadi makhluk terkuat di bumi ini. Padahal, coba deh lihat tempat-tempat terbengkalai yang diambil alih alam berikut ini. Sisir Tanah mengingatkan bagaimana bernafsunya manusia terus mengeruk bumi demi kepuasannya. Seperti pertambangan batu bara milik Mitsubishi dari tahun 1887 hingga 1974 di Pulau Hashima yang berada di Jepang ini. Di tahun 1916, beton pertama dibangun untuk blok apartemen pekerja. Tahun 1959, jumlah penduduk pun membekak. Lalu, seluas 6 hektar, tempat ini menjadi tempat dengan populasi terpadat yang pernah ada di dunia. Per hektarnya rata-rata dihuni 835 jiwa. Dan untuk kawasan permukiman ada 1.392 orang per hektar, yang merupakan buruh paksa asal Korea. Kondisi ekstrim pulau dan sistem kerja paksa menyebabkan banyak pekerja harus kehilangan nyawa. Lalu di tahun 1974, setelah minyak bumi menggantikan batu bara, Mitsubishi pun menutup tambang dan mengosongkan pulau berbentuk kapal perang itu. Nah, setelah kosong, bangunan di Pulau Gunkanjima atau Pulau Kapal Perang itu runtuh satu-satu. Dan alam pun mengambil alih kembali pulau ini. Tumbuhan mulai menutupi sebagian pulau, semak belukar pun tumbuh dengan lebat. Atap gedung dan sebagian dinding dipenuhi oleh lumut. Terdapat kolam yang terbentuk alami. Tanaman merambat masuk menembus tembok, bahkan ada beberapa tumbuh kekar di atas lantai betonnya. Pulau ini seperti kembali ke kandungan ibu pertiwi. Ya, ada nggak ada manusia, pohon itu akan tetap tumbuh. Dan mestinya terumbu karang itu tetap utuh. Serta ikan-ikan ini akan menemukan tempat barunya, yakni mall ini. Ya, ini adalah sekelompok ikan yang menghuni Mall New World Bangkok. Ramai-ramai berenang lincah di antara etalase yang hancur di bawah eskalator yang rusak. Jenisnya koi dan nila, mulai dari kecil dan sudah banyak yang dewasa. Mall di Thailand ini ditutup pada tahun 1997 karena kasus pelanggaran bangunan yang hanya diperbolehkan 4 lantai. Tapi malah pihak pengembang membangun mencapai 11 lantai. Di tahun 1999, setelah terbengkalai, kebakaran pun terjadi dan atap mulai bocor. Air hujan pun mulai menggenangi lantainya dan jadi sarang jentik. Demi mencegah penyakit, warga lantas memindahkan ikan ke air tergenang tersebut untuk mengontrol populasi nyamuknya, sekaligus menjadi tambak publik. Warga berdatangan untuk memberikan makanan, dan ikan-ikan ini pun terus bertambah. Mall ini pun berubah menjadi kolam urban. Namun pada tahun 2014, pemerintah membatasi kunjungan warga karena beberapa pihak merasa terusik. Jika tidak, maka akan dirubuhkan. Bukannya diambil alih oleh alam akan menjadi lebih baik, membentuk miniatur ekosistem seperti kolam ikan tadi, atau seindah jalur kereta api yang ada di Prancis ini. Petit Chateau, bekas jalur kereta api yang pernah mengelilingi Paris. Dibangun pada tahun 1862,
dan tidak terpakai sejak penutupannya di tahun 1934. Nah, setelah terbengkalai, rel ini menjadi tempat pembuangan sampah dan jadi spot graffiti bagi seniman jalanan. Karena prihatin, sebagian warga mulai menanam tumbuh-tumbuhan. Alam pun bekerja menakjubkan, menjadi sebuah jalur dengan pemandangan yang menakjubkan, dipenuhi dengan tumbuhan seperti hutan, dan pada saat musim semi, rel ini menjadi taman bunga pink yang cantik. Sekarang, setelah ditumbuhi 200 spesies tanaman, termasuk bunga-bungaan, yang bercampur dengan coretan anak-anak muda di tembok-temboknya. Gak jarang, hewan liar bisa dijumpai juga, dan rel ini layaknya taman kota. Dari jalur kereta kuno menjadi gorong-gorong yang banyak dikunjungi para wisatawan yang sedang mengeksplorasi tempat indah dan unik. Ada juga musisi yang menjadikannya latar belakang pengambilan videonya. Ada yang menjadikannya sebagai lokasi piknik dan mengadakan kegiatan dan sekedar melepas penatnya. Terbengkalai alias tidak dimanfaatkan oleh manusia biasanya menjadi satu tempat terkesan horor. Lain cerita bila alam yang bekerja, kesannya bisa jauh lebih bagus. Seperti desa Hotowan ini, sebuah desa yang ada di Kepulauan Sengsan sebelah timur kota Shanghai. Desa nelayan yang pesat dan didirikan di tahun 1950, namun krisis melanda dan demi penghidupan yang lebih layak, penduduk mulai pindah dan meninggalkan desa pada tahun 1990-an. Lambat laun, populasi berkurang, hingga kosong tak berpenghuni. Tak ada yang peduli dengan desa ini. Hingga di tahun 2015, Hotowan kembali menarik perhatian setelah foto-fotonya beredar dari seorang fotografer adventurer. Kondisinya udah jauh berbeda. Hampir semua bangunan yang kosong ini diselimuti ama lumut, dirambati tumbuhan, hingga terlihat sangat kehijauan. Benar-benar desa ini telah kembali ke alam. Bangunan-bangunan hanya sebuah sisa-sisa di tengah hutan. Desa ini pun menjadi destinasi wisata yang menarik kunjungan. Malahan ya, pemerintah memungut tiket sekitar Rp110.000 per orang untuk bisa masuk ke desa ini. Di Italia, kondisi serupa juga terlihat di sebuah lembah yang ada di Sorrento, Italia. Vallone de Mulini, begitulah nama lembah ini dikenal. Di lembah ini terdapat bangunan yang dipenuhi dengan tanaman hijau, merambat, dan menembus sudut-sudut temboknya. Dulunya bangunan ini adalah pabrik tepung dan menjadi bagian dari area industri dari tahun 1866. Dan bangunan ditutup pada tahun 1940-an. Alam pun mengambil perannya. Kelembapan lembah dan kurangnya terpapar sinar matahari memunculkan tanaman langka yang unik dari jenis pakis-pakisan, lumut, maupun jamur. Wah, indah banget ya. Salah satu musibah terbesar di dunia yaitu ledakan reaktor nuklir atau peristiwa Chernobyl juga membuat wilayah Chernobyl dan sekitarnya tidak lagi layak huni bagi manusia. Lalu kembali lagi, alam mengambil alih. Radiasi semakin berkurang dan hewan sudah mulai banyak berdatangan. Seperti serigala, beragam jenis burung, dan jadi tempat baru berseterunya tikus dan kucing. Banyak laporan yang mengatakan bahwa flora dan fauna yang ada di sana adalah jenis yang beradaptasi dengan kondisi alam hasil radiasi. Sisa-sisa bangunan dan material di sana sudah mulai diselimuti tumbuhan dan lumut, layaknya tempat-tempat sebelumnya. Bahkan nih, sudah menjadi destinasi wisata dengan protokol ketat untuk menghindari paparan sisa radiasi. Malah ada loh hostel untuk wisatawan yang ingin merasakan sensasi menginap di kota mati ini. Anyway, kuburan bukan hanya untuk tempat manusia saat meninggal ya, namun juga untuk benda yang tidak berfungsi lagi. Selain kuburan pesawat, ada juga nih kuburan mobil yang terkenal adalah kuburan mobil Chatillon di Belgia. Popularitasnya didapatkan berkat kondisinya yang sudah seperti kuburan hijau. Semua mobil menjadi tempat tumbuhnya tanaman-tanaman
seperti sudah menyatu dengan alam sekitar. Kabarnya, mobil-mobil ini milik tentara Amerika Serikat dari Perang Dunia Kedua yang disembunyikan di hutan sampai mereka mengambilnya kembali. Namun, warga sekitar tidak setuju dan menganggap ini memang hanyalah kuburan mobil yang diambil alih oleh alam. Sebagian besar nih malah dicuri dan dijual sebagai besi tua.